Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum berangkat ke madrasah atau sekolah, apakah kalian semua sudah sarapan pagi terlebih dahulu? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kepada anak-anak Bapak, silakan dirapikan meja dan kursinya. Jika ada sampah yang berserakan di sekelilingnya, mohon untuk mengumpulkannya dan membuangnya nanti ke tong sampah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak Berta Jona Perlara, biasa dipanggil dengan Bapak Jona. Sekarang Bapak bertugas mengajarkan pembelajaran IPS terpadu. Alhamdulillah Bapak dipertemukan dengan kalian semua di kelas 7B ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah berdoa sebelum memulai proses belajar mengajar? Sudah, alhamdulillah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu interaksi antar wilayah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai interaksi antar wilayah, apakah sudah tahu anak-anak Bapak mengenai interaksi antar wilayah? Dikarenakan belum ada yang tahu, mari kita bahas bersama-sama. Dari pengertiannya, interaksi antar wilayah itu hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan zona interaksi. Jadi hubungan timbal balik antara wilayah seperti antara Indonesia dengan Jepang. Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam hal perindustrian. Itulah yang dinamakan dengan interaksi antar wilayah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari interaksi antar wilayah. Dari tujuannya, interaksi antar wilayah memiliki beberapa tujuan, seperti perdagangan untuk pertukaran barang dan jasa, pertukaran budaya untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan kolaborasi dalam hal pengembangan teknologi dan penelitian, serta pembangunan hubungan diplomatik untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Seperti sebelumnya yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Jepang dalam hal perindustrian. Misalkan negara Jepang mengekspor hasil perindustrian teknik mesinnya ke negara kita. Itu contoh atau tujuan dan manfaat dari interaksi antar wilayah. Sedangkan manfaatnya termasuk pertukaran budaya, peningkatan perdagangan dan investasi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat hubungan diplomatik dan politik antara negara dan daerah yang terlibat, seperti negara Indonesia dengan negara Jepang. Selanjutnya, apa saja contoh interaksi antar wilayah? Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya adanya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Jepang, seperti hal perindustrian, peternakan maupun perkebunan. Jadi itu contoh interaksi antar wilayah. Di sini ada contohnya, merujuk pada hubungan dan pertukaran antara dua atau lebih wilayah yang dapat meliputi perdagangan, migrasi penduduk, pertukaran budaya dan lainnya. Misalkan kita ambil dari perdagangan, misalnya kan kerjasama
dari perindustrian antara Indonesia dengan Jepang, seperti kegiatan ekspor dan impor barang dari negara Jepang ke negara Indonesia. Begitu juga dengan migrasi penduduk, misalkan ada perpindahan penduduk dari negara Indonesia ke negara Jepang, atau negara Indonesia ingin melakukan perpindahan penduduk atau mencari pekerjaan ke negara Jepang. Itu yang dinamakan dengan interaksi antar wilayah atau perdagangan antara negara di Eropa dengan negara di Amerika. Seperti negara Swedia dengan Amerika Serikat, negara Swedia mengekspor hasil perkebunan anggurnya ke negara Amerika Serikat. Inilah yang dinamakan interaksi antar wilayah. Selanjutnya, dampak dari interaksi antar wilayah ini anak-anak. Kalau dari dampaknya ada dua. Yang pertama itu dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dari dampak positifnya, timbullah kerjasama antara dua wilayah tadi. Sedangkan dari dampak negatifnya seperti perubahan lingkungan, konflik atau ketimpangan ekonomi. Perubahan lingkungan ya contohnya ya perubahan budaya, misalnya kan adanya budaya dari negara asing masuk ke negara kita, budaya dari negara Jepang, Korea Selatan menyebar ke negara kita. Nah, itu dampak negatif dari interaksi antar wilayah. Begitu juga dengan ketimpangan ekonomi, seperti menurunnya kualitas produk lokal di negara kita karena adanya produk luar negeri. Nah, itu yang dinamakan dengan dampak negatif dari interaksi antar wilayah. Selanjutnya kapan interaksi antar wilayah itu terjadi? Interaksi antar wilayah bisa terjadi sepanjang waktu karena berbagai faktor seperti perdagangan, migrasi atau pertukaran budaya terjadinya tergantung pada kondisi ekonomi. Jadi ini kapan waktu bisa terjadi interaksi antar wilayah ini, tidak ada batasan waktu. Jadi kapan waktu bisa terjadi karena ada beberapa penyebab seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Di sini ada 3 gambar ya anak-anak. Ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ini, mungkin anak-anak sudah tahu itu gambar apa yang pertama ini? Ajinomoto. Ajinomoto itu kalian sudah tahu, itu produk dari negara mana? Jepang. Jadi produk negara Jepang ini diekspornya ke negara kita. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi bumbu masakan atau bumbu micin yang satu ini, yaitu Ajinomoto. Nah, selanjutnya nomor kedua ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, ini kapal. Cuman ini adalah pengangkutan atau perpindahan barang atau pengekspor barang dari negara kita ke negara lain atau dari negara lain ke negara kita. Itulah yang dinamakan dengan interaksi antar wilayah tadi. Yang gambar ketiganya anak bapak sudah tahu nih apa gambarnya? Pak D. Jokowi. Itu merupakan rapat kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, jadi negara kita sedang mengikuti rapat dengan negara ASEAN. Ini membuktikan adanya interaksi antar wilayah. Jadi materi pembelajaran kita sampai di sana ya anak-anak, mengenai interaksi antar wilayah. Sebelum Bapak memberikan tugas pada pagi hari ini mengenai interaksi antar wilayah, jadi Bapak tanya kepada anak-anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah Bapak terangkan dan Bapak jelaskan tadi? Ada yang bisa? Berarti belum ada yang bisa ya, atau belum ada yang paham yang mengenai interaksi antar wilayah tadi. Tidak apa-apa. Sekarang Bapak bentuk 3 kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok karena ada tugas kelompok mengenai interaksi antar wilayah ini. Mohon untuk dibentuk kelompoknya ya anak-anak. Ini ada tugas kelompok. Yang kelompok 1 yang mana anggotanya nih?
dari sini sampai di sini kelompok 1 ya. Nah, ini ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini nanti kalian ikuti sesuai instruksi perintah dari soalnya. Nanti dikumpulkan ke Bapak. Ini untuk kelompok 1 ya. Jangan lupa ditulis nama apanya ya, nama teman-temannya nanti. Selanjutnya untuk kelompok 2, ini anak-anak mungkin sudah ada yang tahu ini apa ya, kemasan produk luar negeri. Jadi adanya kerjasama antara negara kita dengan negara asing, maka timbulnya hasil produk luar negeri. Nah, ini ya berkaitan dengan materi kita, yaitu interaksi antar wilayah. Nah, jadi nanti silakan ditulis nanti nama anggota kelompoknya kelompok 2 dan juga nama produknya. Selanjutnya untuk kelompok 3, ini mungkin anak-anak Bapak sudah tahu ya, sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu bumbu micin yang diolah oleh negara Jepang dan diekspor ke negara kita. Silakan nanti ditulis nama anggota kelompoknya dan diikuti sesuai instruksinya. Bapak berikan waktu 5 menit. Nanti setelah selesai silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Jadi waktu Bapak berikan untuk pengerjaan tugas kelompoknya 5 menit dari sekarang. Bapak tunggu dulu ya anak-anak. Iya, Pak. Sebelum melanjutkan tugas kelompoknya, Bapak ingin mengambil absen. Siapa yang tidak hadir dalam PBM IPS terpadu pada pagi hari ini? Ada teman yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya anak. Jika tidak hadir, kabari ke Bapak. Jika ada suratnya boleh dititipkan ke temannya atau dikabari lewat handphone juga boleh. Nah, jadi absennya perlu ya, setiap kali pertemuan perlu diambil absennya. Ini nanti kabari ke Bapak. Baik anak-anak, selama kalian menjalankan tugas kelompok, Bapak ada sedikit briefing agar kalian fokus dan semangat. Coba anak-anak Bapak semuanya berdiri dan ikuti briefing dari Bapak sebentar. Nah, baiklah anak-anak Bapak, berdiri semuanya. Ini udah ini melatih kefokusan otak kalian dan semangat kalian dalam proses belajar dan mengajar. Nanti ikuti instruksinya sesuai apa yang Bapak sebutkan. Jangan diikuti instruksinya sesuai yang Bapak lakukan. Jika seandainya Bapak memegang kepala, kalau instruksi Bapak memegang kepala ya dipegang kepala dan jangan diikuti langkah kedua tangan Bapak ini. Baiklah, kita mulai. Pegang kepala, pegang telinga, pegang kaki. Oke, alhamdulillah ya, semuanya silakan dilanjutkan tugas kelompoknya. Bapak beri waktunya 5 menit. Atau jika seandainya ada yang sudah selesai, boleh silakan dipresentasikan. Disebutkan nama anggota kelompoknya dan sebutkan produk yang kalian dapatkan. Yang sudah selesai boleh silakan langsung presentasi saja ya, anak. Oke anak-anak Bapak sekalian, dikarenakan kita mengingat waktu ya, jadi tugas kelompoknya silakan dikerjakan di rumahnya.
masing-masing. Nanti minggu depannya nanti tolong dikumpulkan tugas kelompoknya ke Bapak ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kalian akan masih bertemu dengan Bapak. Jadi silahkan dikerjakan tugas kelompoknya di rumah masing-masing. Dikarenakan waktu proses belajar mengajar kita sudah berakhir, selama Bapak memberikan pengarahan, didikan ataupun pembelajaran kepada anak-anak Bapak semua, jika ada kata-kata Bapak yang salah dalam menyampaikan materi pembelajaran ataupun didikan kepada anak-anak Bapak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit dulu ya anak.